Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwardi dengan NIM 351200006 dari kelas 3A D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain web, mulai dari bagaimana website yang baik dan mana website yang buruk, serta bagaimana membuat anatomi sebuah website, bagaimana tujuan dari pembuatan anatomi sebuah website, bagaimana kita membuat frame demi frame dalam sebuah website di aplikasi Figma, serta bagaimana memprototipkan frame-frame tersebut menjadi menjadi simulasi desain web. Pada bagian yang pertama, yaitu bagaimana desain web yang baik dan yang buruk. Jadi berdasarkan buku The Principle of Beautiful Web Design karya Jason Bird dan James George, ada beberapa elemen dan fungsionalitas desain web situs web yang sudah jadi harus berfungsi sebagai suatu unit yang kohesif, sehingga yang pertama, pengguna senang dengan desainnya, juga tertarik pada kontennya. Kemudian pengguna dapat berpindah-pindah dengan mudah melakukan navigasi yang intuitif. Kemudian pengguna juga dapat mengenali setiap halaman sebagai milik dari situs web tersebut. Baik, ini adalah contoh desain web yang baik. Saya mengambil dari desain web siapkerja.kemnaker.go.id. Pada web tersebut memiliki berbagai macam kelebihan, diantaranya kelengkapan penyajian data. Tetapi penyajian data tersebut dapat dilengkapi dengan desain-desain yang intuitif atau mudah dipahami oleh pengunjung. Kemudian menggunakan perpaduan warna yang sederhana sehingga tidak terlalu mencolok. Begitupun juga dengan gambar-gambar pendukungnya. Kemudian penggunaan kemudahan aksesnya dan kecepatan aksesnya dapat dirasakan dengan baik oleh setiap pengunjungnya. Kemudian bagaimana dengan desain web yang buruk? Di sini saya mengambil contoh dari desain website part.distort.org. Dari tampilan desain web tersebut dapat kita lihat bahwa desain web tersebut tidak jelas mana header, mana menu, dan mana konten. Background yang digunakan pun pada web ini menggunakan animasi yang aneh dan membingungkan, sehingga font yang digunakan pada konten pun terlalu kecil dan warnanya hampir mirip dengan warna background, sehingga membuat pengunjung kesulitan untuk membacanya. Lebih dari itu, fungsi web ini pun tidak jelas untuk dipergunakan untuk website apa. Itu tadi beberapa contoh mengenai mana web yang baik dan mana desain web yang buruk. Kemudian melangkah ke bagian selanjutnya, ini mengenai anatomi sebuah website. Jadi anatomi sebuah website ini berguna sebagai dasar kita untuk bagaimana membangun website nantinya. Bagaimana meletakkan informasi-informasi pada website agar website tersebut tampilannya dapat dilihat menarik oleh pengunjungnya. Bagaimana peletakan logo yang baik, bagaimana bar navigasi diletakkan dengan baik, bagaimana konten-kontennya, headernya sampai ke footernya atau bagian bawahnya. Berikut ini adalah salah satu contoh dari anatomi sebuah website. Kemudian kita masuk ke bagian frame. Frame pada desain website berguna sebagai bagaimana menghubungkan tampilan-tampilan dari website interaktif, sehingga frame-frame tersebut ini dibuat sedemikian banyaknya agar website dapat berjalan dengan baik dengan berbagai fitur yang disajikan nantinya. Frame-frame tersebut dapat dibuat di website Figma atau aplikasi Figma. Pada kami lihatkan
tampilan pembuatan frame di website Figma. Ada beberapa frame-frame yang telah kami buat untuk nanti dapat diprototipkan atau disimulasikan menjadi sebuah tampilan website. Kemudian bagaimana kita memprototipkan tampilan frame-frame tersebut menjadi simulatif atau interaktif dalam bentuk sebuah website, seperti bentuk sebuah website nantinya. Pada aplikasi atau website di Figma atau pembuat desain website, ada fitur prototype. Fitur prototype ini berguna untuk menghubungkan frame demi frame dalam desain frame yang telah kita buat untuk menjadikan frame ini terhubung satu sama lain sehingga muncul atau web nantinya dapat dibuka atau interaktif. Jadi tidak hanya tampilan-tampilan gambar desain saja, tetapi dapat berpindah dari satu frame ke frame yang lain. Baik, akan kami simulasikan mengenai prototype dari desain yang kami buat. Baik, berikut ini adalah tampilan awal dari website yang kami buat. Ini mulai dari tampilan awalnya, mengenai pengenalan dari websitenya, mengenai pengenalan website apa yang kami buat. Pada bagian ini, jika kursornya diarahkan pada shape next, akan muncul tanda tangan yang tanda atau bentuk tangan yang menunjukkan bahwa pada bagian tersebut dapat diklik untuk mengarah ke halaman berikutnya. Kita klik next. Pada bagian ini juga muncul ikon tangan yang dapat mengarahkan kita pada halaman berikutnya, dan seterusnya. Simulasikan kita login dengan email, sign up, sign in, dan seterusnya. Ini merupakan landing page atau home page dari website yang kami buat. Pada bagian atas ini ada mengacu pada anatomi desain web tadi yang kami jelaskan. Ada beberapa bagian, ada header, kemudian ada kontennya, kemudian ada bagian untuk mengarah ke homepage selanjutnya, dan ada bagian penunjangnya atau gambar penunjangnya. Itu tadi mengenai pemprototipan dari sebuah atau frame-frame dalam desain web yang kami buat. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai bagaimana desain web yang baik dan yang buruk, bagaimana membuat anatomi sebuah desain, bagaimana kemudian anatomi tersebut kita pindahkan ke aplikasi atau website Figma untuk dibuatkan frame demi frame dari sebuah desain. Kemudian frame-frame tersebut diprototipekan untuk disimulasikan menjadi desain web yang interaktif. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.